Nanti minum air kepahitan lagi. Kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama diri sendiri, kepahitan sama orang lain. Karena kita yang berpikiran demikian, selalu imannya pupus. Pengharapannya putus. Orang yang berpikir begitu, tidak mungkin beriman pada Tuhan. Sampaikan sabdamu, Roh Kudus berbicara kepada setiap telinga, setiap hati, dalam hikmat, marifat, dalam pengajaran yang sehat. Sembunyikan hambamu ini di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati, siapkan Alkitab Anda terutama, dan juga catatan untuk menulis rema-rema dari Tuhan. Tapi karena ini akhir pekan, saya ingatkan besok kita ibadah online masih ada. Meskipun onsite di gereja kami sudah jalan. Anda lihat di depan sana gms.church/streaming. Jangan lupa untuk mengisi hati Anda dengan hadirat Tuhan dan firman. Dan kita menggenapi firman Tuhan dengan memanfaatkan hari Sabat atau hari libur bersama kita untuk mencari wajah Allah. Catat judulnya hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Melanjutkan dari minggu lalu, tetap di perikop yang sama. Bukan dari minggu lalu, dari hari Rabu kemarin, maksudnya saat teduh yang sebelumnya. Saya masih bicara di perikop yang sama, cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Betapa kaya kejadian ini. Ada banyak sekali prinsip-prinsip sorgawi yang kita bisa pelajari. Ada banyak iman yang bisa tertular dalam diri kita. Ada banyak mujizat yang akan segera terjadi, asal hati kita percaya. Tapi mari kita yakini dulu bahwa Tuhan kita nggak pernah terlambat. Sekalipun 4 hari dia datang telat, Tuhan Yesus tetap tidak terlambat. Dalam cerita Lazarus ini, sekarang pun Tuhan masih bisa bekerja. Dalam hidup Anda, sekarang juga mujizat masih bisa terjadi. Jangan pernah berkata too late atau sudah terlambat, karena tidak ada kata telat dalam kamus Tuhan. Even though he came 4 days later, dia datangnya itu 4 hari terlambat. Seolah-olah everything is too late, segala sesuatu sudah lewat. Tapi ternyata dia datangnya malahan on time dalam rencana Bapaknya. Malah tepat waktu nih ceritanya. Ayat 17 kita baca sekarang. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Waktu Yesus tiba, di mana Lazarus dikuburkan, dia udah 4 hari berbaring di dalam kuburan. Kenapa ya Tuhan kok sengaja telat datang? Kalau kita perhatikan ceritanya, memang Tuhan berlambat-lambat. Bukan karena Tuhan itu lelet, atau Tuhan nggak peduli, atau Tuhan mempermainkan perasaan orang. Enggak. Tapi semua itu indah pada waktunya. Jadi Tuhan yang paling mengerti. Kita ini nggak maha tahu, makanya menurut kita terlambat. Menurut Tuhan tepat waktu. Karena hanya Allah yang maha tahu. Coba saya berikan sedikit alasan mengapa Tuhan datang 4 hari telat yang menurut apa yang kita bisa pahami hari ini ya. Karena kita ini memang kan terbatas daya pikir dan pengetahuan. Manusia itu tidak tahu segala sesuatu. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan datang 4 hari later, 4 hari nanti itu ternyata ada hikmatnya. Itulah point of no return. Seperti yang saya katakan Rabu kemarin, ya kan? Ada sebuah superstisi atau tradisi Yahudi bahwa ketika seseorang mati, roh orang itu seperti gentayangan. Dia antara bumi dan langit belum nyampe ke sorga. Atau belum sampai dibawa Tuhan ke neraka. Gitulah ceritanya. Dia masih berusaha untuk masuk dalam tubuh orang, tubuhnya sendiri. Dia masih mau bangun dari tidurnya atau bangkit dari kematian. Ini bukan apa kata firman ya. Sekali lagi ini tradisi orang Yahudi atau superstisi mereka. Jadi setelah 3 hari, roh tersebut baru pergi forever. Point of no return. Disitulah keluarga jadi hopeless total. Ini orang mati beneran. Kalau hari ini di dunia medis, sudah pronounced dead. Dokter sudah teken tanda tangan dan berkata orang ini sudah meninggal dunia secara sah. Nah, mereka juga begitu. Setelah hari ketiga, ketika rohnya itu ceritanya melihat bahwa tubuhnya sudah nggak bisa dimasukin lagi, wajahnya udah pucat, udah putih, dia pergi. Jadi orang Yahudi tunggu 3 hari. Jadi nggak heran
kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga, untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mati dan dia dibangkitkan. Yesus mau berbicara kepada orang Yahudi juga, bukan pada kita-kita seluruh manusia di bangsa-bangsa. Tuhan mau Injil mengena sampai ke dalam hati orang Yahudi dan berbicara dalam bahasa mereka. Ya, ini semuanya adalah hikmat saja. Tentunya ada kedaulatan Allah yang kita tidak bisa selidiki kenapa 4 hari. Point of no return. Mereka semua sudah hilang pengharapan. Tapi juga itu adalah the point of deepest grief. Ketika 3 hari kemudian setelah seseorang meninggal dunia, seseorang yang kita cinta, biasanya ketika baru meninggal dunia itu kita masih penyangkalan. Kita masih merasa ini seril, rasanya nggak masuk akal. Benarkah ini terjadi padaku? Biasanya 3 hari kemudian baru yang namanya berkabung dan duka itu tak terhingga terasa di dalam jiwa. Ketika kita tiba-tiba seperti sadar, seperti kita itu menyadari orang yang kucinta sudah mati. Biasanya on the 3rd day, reality bites. Realita itu menggigit pada hari ketiga. Tuhan lewatkan sampai ke hari keempat. Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburan. Sudah bau. Udah bau. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Ini kabar baiknya buat kita. Mujizat yang Tuhan lakukan, sekalipun nampaknya telat atau terlambat, ketika Tuhan nanti laksanakan di hidupmu, adalah sebuah mujizat yang nggak bisa disangkali. It is God's doing, atau pekerjaan tangan Tuhan, tidak dibantu orang. Dan itu juga bukan kebetulan, karena di dalam kamus Tuhan bukan hanya tidak ada kata terlambat, juga tidak ada kata kebetulan di dalamnya. God wants to do something real in you. Sesuatu yang nyata di dalam hidupmu. Nah, sekarang di ayat 19 bunyinya, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Marta langsung lari. Ini si Meme. Marta ini adiknya Maria. Ya, Maria itu taciknya. Tapi kita nggak tahu apakah Lazarus itu anak tertua atau anak termuda. Si sulung atau si bungsu. Pokoknya sulung atau bungsu, kehilangan mereka terasa banget. Kalau kehilangan adik yang paling kecil kan kehilangan baby in the family. Kehilangan koko yang paling tua kan kehilangan tudung rasanya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia langsung pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maria sebagai taje, sebagai cici yang paling tua, dia betul-betul terpukul sekali. Dia tinggal di rumah, ini seperti suatu postur berduka. Dia nggak berkutik, dia nggak bisa, nggak kepingin kemana-mana lagi. Hatinya gelisah setengah mati. Kayaknya mau mati sama si Lazarus, kalau bisa ikut di kuburan bersama dengan dia. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba perhatikan kalimat ini. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kedengarannya seperti ada sedikit rasa kecewa di dalamnya, diselipkan dalam kalimat tersebut. Anda kerasa nggak waktu dia berkata, if you were here earlier, kalau engkau datang lebih dini, Lazarus pasti nggak mati. My brother itu pasti masih hidup hari ini. Why did you come late? Kenapa kau datang telat? Kenapa engkau tiba terlambat? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Memang dia nggak kepahitan atau Marta juga tidak berani kurang ajar terhadap Tuhan Yesus. Dia dengan hormat sih. Karena itu kan kemurahan, bukan haknya dia. Dia ngerti. Dia hanya mengandai-andai. Sebenarnya, tahu nggak? Ada banyak sekali kesedihan dan stres dalam hidup kita itu bukan berdasar fakta. Tetapi berdasarkan imajinasi what if. Andaikan, sekiranya. Kata-kata itu nggak selesai-selesai. Seperti kita itu menggali sumur, seperti kita itu digging the wells of
supposition dalam bahasa Inggrisnya. Seperti seolah-olah kita itu menggali sumur, I suppose, andaikan, jikalau, seandainya, sekiranya. Orang yang selalu pola berpikirnya itu begitu, dia akan selalu minum dari sumur yang dia gali itu, sumur seandainya, sumur sekiranya itu, selalu dia akan minum air penyesalan. Selalu dia akan minum pahitnya sesal hati. Jangan gitu ya pola pikirnya ya. Look forward, look upward, lihat ke atas, lihat ke depan. Seandainya atau sekiranya itu tidak ada akhirnya atau tidak ada akhir kata. Seandainya dan sekiranya itu tidak ada tutup kalimatnya. Jadi jangan pernah Anda terpancing untuk berkutat di sana. Pikiran Anda terfokus ke situ. Kepada imajinasi yang tidak kudus. Andaikan, tahu gitu. Sekiranya, itu nggak ada akhirnya. Nanti minum air kepahitan lagi. Kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama diri sendiri, kepahitan sama orang lain. Karena kita yang berpikiran demikian, selalu imannya pupus. Pengharapannya putus. Orang yang berpikir begitu, tidak mungkin beriman pada Tuhan. Orang yang berpikir demikian, seandainya sekiranya, orang seperti itu, sudah tidak bisa lagi lihat apa yang Tuhan hendak lakukan. Karena dia menoleh ke belakang, lihat ke masa lalu. Dan yang dia harapkan adalah andaikan dia bisa ubah sesuatu di belakang situ. Orang begitu, salah fokus, gagal fokusnya, bukan lagi pada Tuhan dan pada firman. Orang seperti itu mati janji. Jangan begitu ya, Tuhan sekiranya, itu percuma. Tetapi kalimat ini juga tidak menyinggung Yesus. Marta itu hanya menjadi seorang yang sangat manusiawi. Dia berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, itu pengertiannya sendiri. Dia pasti tidak akan mati. Tahukah Marta? Oh juga begini, saya ingin ngomong sama Anda. Bukan hanya Marta, tahukah Anda dan saya bahwa di hadirat Tuhan, kematian tidak lebih kuat, tidak lebih susah untuk dibatalkan atau dipatahkan daripada sakit penyakit. Andai kata Marta tahu, dia tidak akan stres begitu. Sekiranya engkau ada di sini, dia menghendaki hadirat Tuhan agak early, agak dini. Sekarang bukannya Tuhan sudah hadir di depan dia, itu kan juga hadirat yang sama. Kenapa dia menoleh ke belakang? Harusnya dia lihat Yesus yang di depan, bukan? Yang penting kan hadirat Tuhan, ya kan? Kan dia berkata, seandainya engkau ada di sini, dia merujuk ke hadirat Tuhan di belakang situ. Harusnya dia berkata, oh, yang penting kau sekarang di sini bersama dengan kami. Yang penting akhirnya engkau tiba. Sebab asal Tuhan ada di sana, tidak ada kata terlambat. Karena bagi Tuhan dan di hadirat Tuhan, kematian atau sakit 4 hari lalu, sakit parah, atau seminggu lalu masih sakitnya biasa, nggak ada bedanya di hadirat Allah. Sakit bisa sembuh di belakang situ, telat nih, dia sudah mati bisa bangkit. Karena yang membangkitkan itu hadirat Tuhan yang sama. Di hadirat Allah tidak ada penyakit besar, penyakit kecil, penyakit parah, penyakit ringan. Nggak ada. Bagi Tuhan semua sama. Saya pakai jempol saya, ibu jari saya ini untuk bisa membunuh yang namanya semut kecil, semut keranggan, nyamuk atau lalat. Nggak ada bedanya. Karena saya kuat, karena saya manusia. Ibu jari saya lebih besar dari mereka. Di hadirat Allah, nggak ada besar kecil. Tiada yang mustahil. Andai kata Marta ngerti, dia berdiri di hadapan siapa nih? Dia tidak akan berkata, andai sekiranya dulu engkau di situ. Yang penting kan sekarang engkau di sini. Ayo. Saya beritahu kepada Marta, saya bicara pada Marta yang sekarang sedang mendengarkan saya punya renungan. Saya bicara kepada Anda, pria dan wanita yang sekarang lagi putus pengharapan. Yang penting sekarang Tuhan hadir. Jangan berkata sudah terlambat. Karena Anda berdiri di sebuah hadirat. Itu yang mengubahkan the presence of God. Saat teduh ini bukan program acara. It's a presence. The presence of the Almighty. Bukankah kita bersama-sama berkumpul ini mengharapkan hadirat Allah? Bukan timnya, bukan pembicara,
Tapi anak Allah, Yesus namanya. Ya. Lanjut ayat yang ke-22. Tetapi sekarang pun aku tahu, untungnya ada ini. Saya baca lagi, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Untungnya tidak berhenti di ayat 21. Ayat 22 ada kelanjutannya. Marta cepat berbalik dan hatinya lekas percaya. Dia berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu. Garis bawahi, tetapi sekarang pun, even now, tetapi sekarang pun. That's the faith. Hari itu, saat itu juga, detik itu, Marta mendemonstrasikan iman pada Tuhan. Dia berkata, meskipun demikian, I choose to trust you. Aku memilih untuk tetap percaya kepadamu. Disitulah permulaan miracle atau mujizat yang akan segera terjadi. Marta ini luar biasa. Seringkali digambarkan dalam Alkitab dia hanya sibuk kerja. Ternyata Marta punya iman, cikal bakal. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keluarganya lewat kebangkitan saudaranya. Marta berkata, tetapi sekarang pun aku tahu Tuhan agak telat nih, terlambat menurut pemikiranku. Karena waktu itu Marta nggak ngerti kalau Yesus sanggup lakukan itu. Jadi Marta berkata, tetapi sekarang pun ya, even now. Sekarang pun, imannya nggak gede. Dia nggak berkata, sekarang pun Lazarus akan bangkit. Dia nggak berkata demikian. Dia hanya berkata, tetapi sekarang pun somehow miracle will still happen. Mujizat pasti masih akan terjadi. Tapi sekarang pun, garis bawahi, jadikan itu imanmu hari ini ya, apapun yang Anda lalui. Tetapi sekarang pun. Selalu bicara pada diri sendiri. Soul talk atau bicara pada jiwa. Tetapi sekarang pun, hai Philip Mantova, panggil namamu sendiri. Tetapi sekarang pun, hai Jeffrey. Tetapi sekarang pun, hai Sylvie. Tetapi sekarang pun, hai Henry. Even now. Tetapi sekarang pun, Tuhan masih akan melakukan sesuatu. Orang yang punya iman seperti ini, even now, biasanya doanya lebih singkat. Saya tidak berkata waktu saat teduh ya. Waktu saat teduh biar di-fix, supaya ada disiplin rohani. Nggak hanya saat teduh begini, tapi saat teduh pribadi. Tapi maksud saya ketika kita itu meminta sesuatu, atau ketika kita mengklaim sesuatu, lebih singkat kalau kita punya iman seperti Marta, tetapi sekarang pun. Kenapa? Karena kita pasti akan mengeliminasi semua keraguan kita. Kalau kita bisa berkata, even now God will work, tetapi sekarang pun Tuhan akan bekerja. Yang tereliminasi adalah semua keraguan kita. Kebanyakan doa kita itu isinya karbohidrat. Atau lemak bahkan, bukan protein. Isinya itu berlebihan di keraguan. Kebimbangan. Tuhan, apa bisa? Aduh Tuhan, aduhnya lebih banyak daripada ya dan amin. Andai kata orang punya iman kayak gini, doanya pasti powerful. Dan akan ada great power, ada kuasa besar dalam iman yang bisa memindahkan gunung. Hari itu Marta menemukan sebuah rahasia, memindahkan gunungnya. Even now, tetapi sekarang pun, Tuhanku akan bekerja. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta mestinya senang dong, tapi Marta belum mengerti maksud Yesus. Kata Marta kepadanya, ayat 24, aku tahu sih, gitu ya kira-kira, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta ngomong, ya aku tahu, aku ngerti bahwa akan terjadi kebangkitan nanti di akhir zaman, ketika kiamat, begitulah bahasa duniawinya. Ketika Tuhan datang. Itu is a distant resurrection atau kebangkitan yang masih jauh. Tapi yang maksudnya Tuhan di sini kali ini adalah mujizat akan terjadi hari ini. Dia kira nanti suatu hari. Ya Tuhan, nanti akan terjadi pada akhir zaman. Jawab Yesus. Ini ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kayaknya nggak nyambung deh. Marta sama Tuhan Yesus ngomongnya itu beda level. Marta bilang, ia ngerti nanti suatu hari akan terjadi kebangkitan. Dia berkata, ya aku bisa nerima lah, aku tidak akan kecewa. Tapi Tuhan mau bawa dia mengalami mujizat now, sekarang. Yang satu bicara tentang a distant resurrection, yang satu berbicara tentang an immediate resurrection. Yang satu bicara tentang kebangkitan yang akan datang, ini kebangkitan sekarang. Nah, jawaban Yesus ini tidak menunjuk ke waktu, padahal mereka bicara tentang timing. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Dia mengarahkan semua perhatian kepada siapa dirinya. Ini luar biasa loh. Yesus tidak berkata, iya, aku akan bangkitkan. Dia berkata, hehe, Marta, sebentar. Pause. Time out. Dia berkata,
Akulah kebangkitan. Look at me, lihat aku. Akulah kebangkitan, kata Tuhan. Ini hadirat Tuhan. Akulah kebangkitan. Ini powerful sekali, ini luar biasa. Yesus tidak berkata, aku punya kuasa kebangkitan. Dia tidak berkata demikian. Dia juga tidak berkata, nanti aku berdoa pada Bapak, Bapak akan membangkitkan. Dia tidak berkata demikian. Dia berkata, akulah semua itu. Sejujurnya, akulah kebangkitan itu. Itulah sebabnya orang yang punya Yesus punya kebangkitan. Orang yang kenal Yesus kenal kebangkitan. Dia berkata, akulah semua itu. Yang kau katakan nanti suatu hari dibangkitkanlah, bla bla bla. Akulah semua itu. Jadi gini loh Marta, Tuhan mulai negosiasi dengan dia. Suatu hari cepat lambat, Lazarus toh harus dibangkitkan oleh saya. Apakah sekarang lebih susah membangkitkan dia daripada nanti di akhirat? Mana lebih susah menurut kamu? Aku bangkitkan now atau later? Toh cepat lambat, semua mereka termasuk kamu nanti otomatis akan aku bangkitkan. Aku yang membangkitkanmu nanti. Everyone will be resurrected by me, kata Tuhan Yesus. Jadi sekarang aku memberimu satu bonus. Aku bangkitkan sekarang aja ya. Meskipun dia akan mati lagi, tapi tak bangkitin hari ini. Wow, itu rasanya mujizat di depan mata. Tuhan itu baik ya. Ternyata mujizat terjadi bukan karena Marta itu imannya sempurna, tapi karena Tuhan itu panjang sabar sama orang gak beriman seperti kita, seperti Anda dan saya. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Hah? Bukankah kita semua akan meninggal dunia? Ini ayat maksudnya apa? Setiap orang yang percaya sama Yesus nih, nggak akan mati selama-lamanya. Ini maksudnya begini loh. Maksudnya, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, we can only fear dying, not death itself. Kita mungkin, nggak semua juga sih, tapi mungkin kita bisa takut prosesnya mati. Prosesnya kematian. Ya kan? Beberapa orang yang sakit harus melalui penderitaan. Ada juga orang yang proses kematiannya itu kurang mengenakkan. Ada juga yang kecelakaan. Ya kita nggak imani yang demikian. Tapi kan kita nggak tahu hidup ini. Kita harus selalu siap sih ketemu dengan juru selamat kita. Ketemu dengan yang maha kuasa. Ya kita bisa worry. Itu manusiawi sih. Akan proses kematian itu sendiri. Tapi kita nggak usah takut lagi akan kematian itu sendiri. Siapa nggak takut sih kalau naik pesawat terus jatuh gitu? Kalau apalagi orang yang takut ketinggian, kita nggak imani loh ya sekali lagi. Tetapi kematian itu sendiri tidak mengerikan. Karena bagi orang yang sudah percaya sama Yesus dan hidupnya di dalam dia, death, kematian itu bukan lagi killer, tapi usher. Tahu nggak? Kematian itu bukan lagi killer atau pembunuh, pembinasa. Kematian itu bukan lagi teror. Bagi orang yang belum percaya Yesus, kematian adalah permulaan teror. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, kematian adalah akhir teror. Hidup di dunia ini penuh teror. Tapi bagi orang yang di luar Yesus, permulaan teror itu has just begun. Baru ronde 1. Jadi kematian bukan killer, kematian itu ushering me, meng-usher kita masuk ke dalam sukacita Bapa selama-lamanya. Oh haleluya, itu yang dimaksud dengan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku gak akan mati selama-lamanya. Ayat 27. Lalu sebelum ayat 27, ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, percayakah engkau akan hal ini? Langsung Tuhan ending, akhiri debat. Tuhan tidak tertarik dengan perdebatan. Makanya Tuhan langsung berkata, kamu percaya nggak? Udah gitu aja. Make it simple, ya atau enggak. Tuhan tidak membutuhkan imannya Marta, tetapi Tuhan sedang mengajak dia untuk kerjasama supaya dia bagian dari cerita kemuliaan Allah, bukan dari cerita orang yang nggak percaya lalu Tuhan buktikan salah. Karena itu Tuhan terakhir berkata begini dari hati kasih, percayakah engkau akan hal ini? Mengakhiri segala debat. Marta, ada banyak hal nggak bisa masuk rasiomu, bukan berarti tidak pakai akal budi loh ya. Satu titik kita harus berkata, I believe, even though I don't see. Sekalipun aku nggak melihatnya, aku percaya. Dan puji Tuhan, endingnya bagus. Ayat 28, 27 bunyinya begini. Jawab Marta, untungnya, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya, itulah resepinya kemuliaan Allah.
bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Lalu tak lama kemudian bangkitlah Koko atau adiknya si Lazarus itu. 3 poin sederhana saya berikan kepada Anda. Dari rangkuman yang kita bahas ayat per ayat, Tuhan gak pernah terlambat. Oleh karena itu ini aplikasinya. 1, hati jangan lekas kecewa. Katakan pada dirimu sendiri, siapa tahu mujizat masih akan terjadi. Siapa tahu sebentar lagi. Jadi jangan lekas-lekas kecewa. Hati itu jangan gampang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah terlambat, sekalipun dia datang telat. Sekalipun dia kelihatannya terlambat. Tapi Tuhan tuh ngerti. Dia tahu tradisi, dia tahu superstisi, dia ngerti seluk-beluk hati. Dia tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia nggak hanya memberi kita secara fisik. Dia memperhatikan nilai iman kita. Yang pasti Allah kita tidak pernah terlambat. Jadi hatimu jangan lekas kecewa. 2. Iman jangan mudah goyah. Pengakuan imanmu itu jangan dilepaskan. Terus diakui di mulutmu. Terus diyakini di hati. Sebab dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku. Jangan lepas. Sebentar berkata, I believe in you, ya Tuhan aku percaya. Lalu kemudian berkata, aku percaya dapat apa? Mana Tuhan kok gak dengar doa? Jangan diubah, jangan pelin-pelan di lidah. Iman itu jangan mudah goyah. Tapi Pastor Philip, kalau kita iman ini gak terjadi gimana? Oke, saya kasih resep ininya ya, backupnya ya. Ini pun bukan backup iman sih. Ini evolusi iman. Jikalau nggak terjadi mujizat itu bagaimana? Anda ingat surat Paulus nggak? Dia berkata bagaimana? Dia berkata begini, maka tertinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Persis itu kronologinya. Maka tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 tepatnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Oke, saya ajak kita matematika. Evolusi iman seperti apa? Jikalau iman kita itu nggak goyah, tapi nggak terjadi yang kita imani, biasanya kita downgrade, seolah-olah downgrade nih. Kita silang iman, tinggal pengharapan. Kita berharap ya semoga Tuhan menggantikan, atau semoga Tuhan masih kabulkan. Iya kan? Tapi kalau masuk surga jangan semoga-semoga, itu kepastian. Keselamatan itu blessed assurance, atau keyakinan. Saya bicara tentang janji-janji yang sementara, yang sifatnya di dunia ini, flesh and blood, darah dan daging. Kalau iman jatuh satu level, itu ke pengharapan. Lalu jatuh satu level lagi, pengharapan kita nggak terjadi nih. Biasanya akan jatuh di level terendah. Itulah bottom rock, atau itulah batu karangnya. Kasih tanpa syarat. Malahan Paulus berkata yang terbesar malahan kasih itu. Iman mujizat, pengharapan mengharapkan. Semoga masih bisa terjadi. Kasih. Kita bisa berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu karena kasih Tuhan dalam diri kita yang tak putus-putusnya. Jadi sebenarnya jangan takut. Kalau beriman ngejos saja. Saya kalau beriman 100%. Saya kalau doain orang sakit saya 100%. Sembuh gak sembuh, saya bukan Tuhan. Tapi kalau saya beriman 100%. Tidak 99 loh ya. Kalau orang itu sakit tambah parah, gak usah diimani, pasti lebih parah. Kalau masalah rumah tangga yang berantakan kita biarkan juga pasti akan semakin kronis, semakin toksik. Ngapain saya berdoa kalau saya tidak beriman? Biarin aja. Itu bukanlah syukur tidak mengubah keadaan. Syukur mengubah Anda yang bersyukur di dalamnya. Tetapi iman yang mengubah, iman yang mengalahkan dunia. Kalau saya beriman, baik itu kondisi emosi, kondisi spiritual, kondisi peperangan rohani, rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, terobosan keuangan, terobosan karir seseorang, atau perubahan hidup, perubahan situasi, perubahan keadaan, penyataan Allah, jawaban doa. Kalau saya beriman full gear, tancap gas. So saya tidak takut kecewa. Kalau iman saya itu murni dari firman, saya di downgrade pun masih ke pengharapan, di downgrade lagi saya masih punya kasih. Saya tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kasih itu tidak bisa kecewa. Jangan begini, takut beriman. Kenapa? Nanti kalau nggak kejadian gimana? Itu orang WO.
atau kalah sebelum pertempuran. Untuk orang yang keluar dari gelanggang pertandingan, belum lap pertama, belum kita putaran ke-1, sudah berkata, ya sudah daripada kalah, mendingan gak resiko. Daripada kalah, mendingan gua pasti gak menang. Lebih bisa nerima. Kayak seperti itu, nanti lama-lama kita jadi pecundang. Iman jangan mudah goyah. Tancap gas. Let's believe in miracles today. Sekalipun orang mau bilang, mujizat-mujizat yang dicari, terserah mereka. Terserah, karena orang-orang itu tidak akan jadi solusi buat sesamanya. Kita yang percaya jadi solusi. Meskipun ujungnya bukan manipulasi, ujungnya adalah kasih. Kalau enggak pun gimana, saya tetap akan percaya. Seperti Habil, darahnya dari tanah itu berseru dengan iman. Mendingan saya mati, tetap beriman, dan sekalipun tidak melihat apa yang saya imani terjadi, saya pulang ke surga membawa iman. Imanku tidak akan tercuri. Terjadi atau tidak terjadi apa yang kuimani, aku tetap akan beriman. Karena imanku pada firman Tuhan. Tuhan berkata, Dia Yehovah Rafa, I believe in healing. Saya percaya dalam kesembuhan. Tuhan berkata, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan atau Allah yang mengadakan, saya percaya kepada pemeliharaannya. Saya percaya satu persatu. Dan kalau Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kudus, kudus-kuduslah hidupmu dan hidupku. Jagalah kekudusan. Yang terakhir, kalau hati jangan lekas kecewa. 2, iman jangan mudah goyah, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, ini pewahyuan umumnya buat kita. Mujizat masih terjadi, my brother and sister. Ini yang membuat hidup itu bergairah. Miracles still happen. Yes, even now. Yes, even now. Mujizat masih terjadi. Termasuk sekarang pun Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan untuk Anda mengalami sebuah mujizatnya. Marilah kita bersyukur dan bergembira di dalamnya. Sama-sama kita angkat tangan. Receive this pastoral blessing. Berkat pastoral dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.